Perkenalkan, saya Miss Korea dari Atomi, Imperial Master baru Hyo Jin Lee. Hidup saya berubah setelah dipromosikan menjadi seorang Imperial Master. Saya selalu mengira bahwa hidup saya sama. Tapi selagi saya mempersiapkan kuliah hari ini, saya menyadari bahwa hidup saya berubah dengan drastis. Ada tahap sebelum dan sesudah dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi Imperial Master, otak saya selama kira-kira 10 tahun, mesin yang memotivasi saya adalah bertahan hidup. Tapi setelah dipromosikan jadi Imperial Master, bertahan hidup tidak lagi menjadi pendorong saya. Perhatian saya adalah pada hidup berdampingan. Saya telah mencapai peringkat tertinggi dan komisi saya pun tidak akan meningkat. Saya juga punya kebebasan lebih atas waktu saya. Saya kira saya sudah selesai. Ternyata saya salah besar. Saya sekarang mengemban tugas lebih besar untuk dilakukan. Dan itu untuk hidup berdampingan. Untuk bertahan hidup bersama. Hidup dengan baik bersama. Untuk berbagi bersama. Saya juga seharusnya dapat menjalani hidup yang indah di sisa masa hidup saya. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda sekalian tentang hal-hal yang masih perlu saya lakukan. Saya juga ingin membicarakan tentang hasil akhir yang saya bayangkan untuk impian di masa depan saya. Jadi judul dari kuliah hari ini adalah dari bertahan hidup menjadi hidup berdampingan. Sekarang target saya bukan bertahan hidup tapi hidup berdampingan. Seharusnya ada orang yang saya inginkan untuk hidup berdampingan, kan? Mereka adalah rekan-rekan saya. Dan jika lingkup dari koeksistensi saya berkembang, itu memungkinkan bagi seluruh member Atomi. Jika Atomi terus membuka cabang di seluruh dunia, pada akhirnya satu dunia akan hidup berdampingan. Saya percaya hidup berdampingan akan menjadi memungkinkan lewat Atomi. Izinkan saya memperkenalkan orang pertama yang saya inginkan hidup berdampingan. Dia sangat putih ya. Dia berusia 87 tahun dan dia ibu dari salah satu rekan saya. Ya, kedua putrinya sudah menjalankan bisnis Atomi. Itu sebabnya dia baru-baru ini bisa bepergian. Di sana, dia sedang bersama teman-teman sebayanya. Dan salah satu dari mereka mengatakan, dia pergi ke suatu tempat yang ramai. Dan di sana, ada wanita yang mendonasikan uang. $1 juta. Wisma lanjut usia pun jadi heboh. Beberapa orang bilang, apa dia gila? Wow, dia sangat hebat. Beberapa bilang itu mungkin dilakukannya karena dia hidup sendiri. Wanita itu pun pulang dan menceritakan pada putrinya tentang wanita yang mendonasikan $1 juta yang adalah uang hadiahnya. Putrinya berkata, "Ibu, dia adalah sponsor saya. Atomi adalah sebuah bisnis yang membuat hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Apa Anda tahu apa yang dikatakan ibunya? Apa kau juga akan bagi-bagi uang?" Lalu putrinya pun berkata pada ibunya, "Ibu, saya akan membagikan hadiah uangnya jika Tuhan berkehendak." Lalu ibunya tanya lagi, "Kapan kamu terima?" "Saya tidak tahu, Bu. Saya sedang berusaha sebaik mungkin." Kemudian ibunya bilang, "Saat kamu terima hadiah uang seperti itu, aku pasti sudah terkubur dalam tanah." Putrinya lalu menutup dengan, "Ibu, sehatlah selalu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sukses seperti sponsor saya selagi ibu hidup. Saya akan sukses sampai ibu bisa melihatnya." Sebenarnya, saya tidak berdiri di sini hari ini untuk membicarakan tentang kisah saya sendiri. Saya ingin bicara tentang kisah kita. Saya berdiri di hadapan Anda sekalian untuk membicarakan tentang kisah kita. Kisah kita dalam menjalankan bisnis Atomi. Ini adalah menantu dari wanita yang berusia 87 tahun yang bernama Yong Sun Choi. Putrinya menjalani Atomi dan ini adalah suaminya. Suaminya merupakan seorang anggota dari Seoul Philharmonic Orchestra, orkestra yang paling bergengsi di seluruh Korea. Dia pemain utama kontrabas di sana. Pria ini membantu bisnis Atomi istrinya dengan sangat proaktif. Saya memanggilnya dengan Profesor An. Menurut saya, dia adalah orang yang paling rendah diri dari seluruh profesor yang pernah saya temui. Sikapnya juga sepolos anak kecil.
Selain itu, dia sangat mencintai musik klasik. Saya dapat bertemu seseorang berkat Profesor An. Contohnya, anak ini di sini dibesarkan di sebuah panti asuhan yang dijalankan oleh para biarawati di Busan. Myung Ho Jeong, konduktor di Seoul Philharmonic Orchestra, dan para anggotanya pergi mengunjungi pelajar kurang mampu untuk melakukan pekerjaan sosial. Mereka mengunjungi tempat-tempat seperti itu dan mengadakan konser gratis dan memberikan pengajaran langsung pada murid-murid yang ingin belajar. Anak laki-laki yang ada di foto ini diperkenalkan pada musik untuk pertama kalinya. Dia sangat terpukau pada rendahnya nada yang disuarakan kontrabas. Dia juga mempunyai bakat. Apa yang ditanya orang pada murid berbakat seperti itu? Siapa yang akan membelikan Anda instrumen? Siapa yang membiayai pelajaran Anda? Tapi konduktornya meminjamkan kontrabas pada anak itu dan mengajarinya. Tidak seorang pun mengira kalau anak ini akan berlatih dengan keras. Lalu anak ini akan membopong kontrabas di punggungnya dan pergi ke Seoul setiap minggu. Para anggota dari Philharmonic Seoul Orchestra mengurus anak ini. Semua orang berpikir bahwa universitas akan menjadi target terakhirnya. Tapi pada suatu hari, dia berkata bahwa dia ingin pergi ke Jerman untuk belajar lagi. Semua orang menjadi lebih khawatir, alih-alih bersemangat pada saat itu. Profesor An mengira anak itu hanya perlu kuliah di universitas biasa. Karena dia tidak dalam kondisi mampu menyekolahkan anak itu ke Jerman. Putrinya sendiri sudah sekolah di Amerika. Dia pun sudah mengocek dana pensiun miliknya. Tapi dia tidak bisa melepaskan impian anak itu begitu saja. Sehingga begitu saya mendengar tentang situasi itu, saya bilang, Profesor An, saya akan membiayainya. Ya, inilah hasilnya. Inilah anak laki-laki itu. Ya, karena bakat yang dimilikinya hebat, dia menerima beasiswa penuh dari sekolah di Jerman. Tapi dia masih butuh uang untuk biaya hidup. Jadi, saya membiayai hidup sehari-harinya. Hasilnya dia lulus dengan peringkat terbaik. Bukan saya yang perlu Anda berikan tepuk tangan. Saya ingin memperlihatkan bahwa suami rekan Atomi saya lah yang menolak untuk memadamkan api yang membara dalam diri anak itu. Mengapa istri Profesor An bekerja keras di bisnis Atomi? Ini kamar premium deluxe rumah sakit di Yongin. Orang yang ditempatkan di sini mungkin akan segera meninggal. Bisa dalam seminggu ataupun sebulan kemudian. Kebanyakan dari mereka tidak bertahan hingga 1 tahun. Ini adalah salah satu kamar dari rumah sakit Saemui. Profesor An mengunjungi rumah sakit ini setiap minggu untuk melakukan kerja sosial. Sampai suatu hari istrinya yang menjalankan bisnis Atomi menyadari, masa pensiun suami saya sebentar lagi tiba. Agar dia dapat melanjutkan pekerjaan sosialnya, seseorang harus mampu mendukungnya secara finansial. Jadi sang istri mengatakan pada suaminya, sayang, jangan mengkhawatirkan apapun. Saya telah memiliki suatu alat bernama Atomi. Izinkan saya menjadi sponsormu, sehingga kamu dapat menyajikan orang lain dengan musik klasik dengan sukarela. Saya akan menyokongmu sehingga kamu dapat melakukan apa yang kamu cintai. Jadi jangan khawatir. Apa Anda tahu apa yang terjadi pada suaminya? Sekarang dia mengantar istrinya ke senter setiap hari. Dia bilang ke istrinya, kamu bisa melakukannya. Kamu bilang kamu akan bertanggung jawab setelah saya pensiun kan? Sehingga saya dapat memainkan musik klasik sesering yang saya inginkan. Saya dapat memberi kembali pada masyarakat dengan mengkontribusikan bakat saya. Saya bisa pergi kemanapun. Dan sekarang istrinya telah menjadi pendukung setianya. Perhatikan, ini adalah musisi-musisi terbaik di Korea. Mereka berpartisipasi dalam berbagai pekerjaan sosial. Ada beberapa bentuk yang berbeda-beda dari berbagi. Budaya berbagi tersebar seperti kobaran api. Bahkan di dalam Atomi, dalam kecepatan yang lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Apa generasi baby boom satu-satunya yang melakukan ini? Tidak sama sekali. Ini anak laki-laki rekan saya. Dia berusia 23 tahun. Dia di dinas militer setelah SMA. Dia berpikir keras apa yang akan dia lakukan selepas dinas militer. Apa yang dia lakukan setelah masa dinasnya habis. Sebenarnya saya menanyakan padanya pagi ini, mengapa kamu melakukan Atomi? Dia bilang, kalau ibunya dan tantenya telah melakukan bisnis Atomi.
Dia bilang kalau sebelum dia pergi dinas militer, dua wanita itu tidak terlalu berkelas. Tapi setelah masa dinas militernya selesai, dia melihat bagaimana ibu dan tantenya telah sepenuhnya berubah. Ibunya dipromosikan jadi seorang STM dan bergabung dalam Leaders Club. Dia bilang kalau mereka telah menjadi orang-orang yang berbeda. Sebenarnya, kata-katanya sangat lucu. Kalau ibu saya bisa, saya juga bisa. Saya rasa dia belum tahu kekuatan wanita-wanita Korea. Wanita yang ada di sebelahnya adalah rekannya. Dia berusia lebih tua dari anak laki-laki itu. Anak itu sudah jadi seorang Diamond Master dan jadi sponsor rekannya. Apa Anda tahu apa yang ada di tangan wanita itu? Itu adalah selebaran Atomy. Jaringan apa yang bisa dimiliki orang berusia 23 tahun? Bayangkan. Anak-anak muda punya waktu dan semangat. Mereka bisa mengatakan, saya akan melakukannya, saya yang akan mengemudi, saya akan menggotong box-box berat. Ini tentang mengalami penolakan dan menerima pujian bersama-sama. Ini tentang menerima ejekan bersama-sama. Dia melakukan yang terbaik sebagai seorang sponsor. Selanjutnya, dia berusia 32 tahun. Dia pergi ke Australia untuk mendapatkan sebuah lisensi barista. Dia bilang awalnya berjalan dengan baik. Dia mencoba mendapatkan kartu hijau dari sana. Dan dia dengar bahwa dia dapat memperpanjang visanya dengan mudah jika dia bekerja di sebuah ladang tomat. Tapi kenyataannya bukan itu persoalannya. Jika ada 13 orang bekerja di ladang itu, maka mereka harus membagi keuntungan hari itu dalam 13 bagian. Jika dia tidak bisa dapat banyak keuntungan, dia tidak bisa membiayai hidup sehari-harinya dengan memetik tomat sepanjang hari di ladang. Dia harus meminjam uang dari orang Korea lainnya. Dia tidak bisa menghasilkan uang, tapi untuk kehidupan sehari-harinya dia malah harus meminjam uang. Hidupnya di Australia jauh lebih buruk daripada kehidupannya di Korea. Itu jauh dari impiannya. Ketika dia sedang menjalani kehidupannya yang sulit, tante-tantenya memberitahunya tentang Atomy. Dia tahu dengan baik bagaimana situasi kehidupan tante-tantenya. Dia tahu kalau mereka tidak mampu membelikannya tiket pesawat, jadi dia menggoda mereka dengan pertanyaan yang dia tahu apa jawabannya. Apa tante mau membelikan saya tiket? Ternyata dia sudah dikirimi tiket. Lalu dia tanya lagi, apa Anda mau melunasi hutang-hutang saya? Dan mereka ternyata melunasi semua hutangnya. Dulu tante-tantenya memakai pakaian yang sudah lusuh yang dibeli di pasar. Tapi sekarang tante-tantenya memakai pakaian bagus rancangan desainer. Anda tahu kan pakaian yang ada di manekin di mall-mall? Jadi dia mulai bertanya, apa yang terjadi? Tantenya menjawab. Lalu dia pun mencoba bisnis Atomy. Sekarang dia seorang Sharon Rose Master. Ini seorang pemuda berusia 27 tahun. Ada beberapa universitas terkenal di Tiongkok. Ada Universitas Tsinghua di utara dan Universitas Zhejiang di selatan. Ayahnya seorang manajer cabang di sebuah bank. Ayahnya mengirimnya pergi belajar ke luar negeri di Tiongkok. Saat libur, dia malah menghadiri seminar-seminar Atomy. Dan mulai memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan setelah lulus. Dan dia pun memutuskan bahwa sangat baik untuknya kalau dia melakukan Atomy. Lalu dia jadi member Atomy tanpa sepengetahuan ayahnya. Kehidupannya sekarang jauh lebih baik di Atomy. Dia memilih Atomy bahkan dengan sebuah gelar dari universitas ternama di Tiongkok. Dia sangat menantikan hari di mana Atomy akan diluncurkan di Tiongkok. Dia yakin akan sukses kalau Atomy dibuka di Tiongkok. Dia bergabung dengan Atomy karena potensi di Tiongkok. Saat mempersiapkan kuliah ini, saya bertanya pada rekan-rekan saya. Saya minta mereka untuk bertanya pada anak-anak mereka. Kalimat apa yang menjadi penyemangat besar bagi yang berusia 20-an dan 30-an? 1. Anda memiliki dukungan kami. 2. Jangan khawatir. 3. Anda bisa melakukannya. 4. Anda melakukannya dengan baik. 5. Kami percaya Anda. Menurut Anda, apa jawaban dengan respon tertinggi? Yang mana? Betul sekali. Nomor 2. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ayah dan ibu ada di sini untukmu. Jangan khawatir. Mengapa? Orang bilang akhir-akhir ini Anda harus memberikan banyak hal di Korea. Ada banyak sekali hal-hal yang harus kita berikan ke masyarakat. Generasi baby boom termasuk saya. Hidup melewati sebuah generasi yang mengalami kemiskinan yang terus-menerus.
Beberapa orang akan menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk bekerja dan mencari pekerjaan paruh waktu. Apa Anda tahu apa yang anak-anak muda ingin dengar dari orang tua mereka? Bukan kami akan mendukungmu. Tetapi jangan khawatir. Pertanyaan selanjutnya. Dari pernyataan berikut, manakah yang sangat memberi semangat bagi para orang tua? 1. Saya akan tinggal di rumah hari ini. 2. Saya akan memberimu uang jajan. 3. Ayah, ibu, saya dapat promosi. 4. Terima kasih karena sudah melahirkan saya. Mana jawaban yang terbaik? Nomor 2. Saya akan memberimu uang jajan. Menurut Anda apa jawaban tertinggi selanjutnya? Terima kasih sudah melahirkan saya. Lalu, bagaimana dengan generasi baby boom yang di usia 40-an, 50-an, dan 60-an? Kalimat apa yang menurut Anda memberi semangat besar bagi para orang tua? Nomor 1. Ayah, ibu, kalian yang terbaik. Itu menunjukkan bahwa walau sesulit apapun hidup seseorang, kalau anak-anak mengakui mereka, maka orang tua akan menjadi semangat. Ini ada satu lagi, kalimat mana yang menurut Anda memberi semangat bagi para generasi baby boom yang diucapkan oleh orang tua mereka? 1. Nak, kamu yang terbaik. 2. Kamu membuat hidup ini berarti. 3. Nak, kamu adalah orang yang paling tersayang. 4. Melahirkanmu adalah hal terbaik dalam hidup kami. Menurut Anda, mana yang paling tinggi? Nomor 1. Putriku, kamu yang terbaik. Putraku, kamu yang terbaik. Alasan saya memberitahu Anda sekalian hal-hal seperti ini adalah karena saya selalu mencoba untuk mengatakannya juga pada orang-orang terkasih saya akhir-akhir ini. Dia seorang aktor kan? Dia terkenal sebagai aktor berjalan. Di dalam buku, sang penulis menjelaskan bahwa di tahun-tahun pertama karirnya, dia tidak menerima banyak tawaran pekerjaan. Dia memutuskan berjalan agar dia tidak merasa berkecil hati dan menenangkan dirinya sendiri. Pria ini berjalan sebanyak 100.000 langkah sehari. Dia berjalan setiap hari dari rumah ke tempat kerjanya. Saat saya membaca ini, saya kemudian berpikir, saya sepertinya harus mencoba berjalan juga. Waktu dulu, saya juga mengalami cedera lutut dan kaki sebelumnya. Ibu jari saya pun pernah patah. Jadi saya menanyakan pada dokter saya, berapa lama saya boleh berjalan tiap hari. Dia bilang saya tidak boleh berjalan lebih dari 30 menit setiap hari. Jadi saya berjalan 30 menit setiap hari. Anda sekalian tahu siapa orang ini kan? Dia penemu Atomic Research Center. Dia adalah orang yang paling berpengaruh dalam perusahaan atomi. Saya sendiri belum pernah bertemu dengannya. Tapi sponsor-sponsor saya telah berkesempatan untuk menemui rekan-rekan mereka sekitar 1 bulan lalu. Saat sedang makan, sponsor saya mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Profesor In Sun Jang sebelumnya. Dalam pertemuan itu, dia juga mengatakan bahwa dia mengajukan sebuah pertanyaan pada beliau. Beberapa dari rekan saya sudah sukses, tapi ada juga beberapa rekan yang menyerah di tengah jalan. Apakah alasan untuk hal ini? Profesor, Anda sudah berhasil dalam berbagai hal dalam hidup ini. Menurut Anda, apakah yang menjadi perbedaan utama dengan mereka yang sukses? Dan sang profesor mengatakan satu hal yang memisahkan mereka. Yang bisa sukses dengan mereka yang tidak bisa sukses, hal itu adalah bagaimanapun juga. Walaupun saya tidak mendengar beliau mengatakannya secara langsung, saya merasa seperti ada sebuah bom yang meledak ketika mendengar tentang ini. Ting! Dan saya mencoba untuk mempraktekkan apa yang dia katakan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya tahu betapa pentingnya pesan beliau ini sebelumnya. Profesor Jang bilang hobinya lari maraton. Dia berlari setiap hari. Dia bilang, saat cuaca sedang baik, semua orang berlari-lari di luar. Saat hujan, lebih dari setengah para pelari itu hilang dari arena. Saat salju turun, dia satu-satunya yang lari. Saya seperti merasa hal ini adalah benar. Saat cuaca sedang baik, banyak sekali orang yang berlari keluar. Tapi untuk saya, walaupun turun hujan, saya berjalan dengan payung. Hujan tidak mempengaruhi kegiatan saya. Saat hujan, saya adalah satu-satunya orang yang berjalan di jalan. Akhir-akhir ini saya menunggu salju turun. Saya berpikir, ini hanya hujan, tapi tidak ada siapapun yang berjalan. Saat hujan saja tidak ada yang jalan, apalagi saat salju.
Saya tahu pasti apa yang dibicarakan oleh Profesor Zhang karena saya sudah mengalami hal tersebut dalam hidup saya. Saya tahu seberapa pentingnya bagaimanapun juga. Saat cuaca sedang baik di luar, apa saya satu-satunya yang berjalan? Walaupun langit di luar bergemuruh atau turun salju, hal terpenting bagi mereka yang telah sukses adalah bagaimanapun juga. Di sini, hari ini saya tidak ingin berbicara tentang uang pada Anda sekalian. Saya adalah orang yang tidak harus mengkhawatirkan tentang bertahan hidup lagi. Saya kira saya tidak punya tugas apapun. Tapi tidak seperti itu. Seluruh rekan saya masih berjuang setiap hari untuk bisa bertahan hidup. 1 minggu yang lalu, saya diwawancara di kantor pusat yang mewawancarai wartawan dari Next Economy. Apa Anda tahu apa pertanyaan terakhir yang diberikan oleh si wartawan dari Next Economy itu pada saya? Apa ada suatu kisah yang ingin Anda ceritakan kepada member-member Atomi? Saya bilang, ya, ada sesuatu yang saya harapkan untuk para member Atomi. Apa itu? Saya bilang, saya ingin semua hidup dengan baik. Saya berharap kita semua akan hidup dengan baik bersama. Wartawan itu tanya lagi, apa maksud Anda dengan hidup dengan baik? Apa dengan mendonasikan uang banyak seperti Anda? Bukan. Bagi saya, hidup dengan baik adalah ketika seorang suami dapat melindungi istrinya, keluarganya, dan tidak bercerai dengan pasangannya saat dia mencegah anak-anaknya menderita, melindungi mereka dari risiko-risiko kemiskinan. Saya percaya bahwa itulah yang dikatakan dengan hidup baik. Sang istri menjaga suami dan sang suami menjaga istri. Sebagai orang tua mengurus anak-anak dan anak-anak seharusnya tidak mengirim orang tua ke panti jompo. Dan ini adalah definisi saya dari hidup dengan baik. Saya berharap seluruh member Atomi dapat hidup seperti itu. Dengan begitu negara Korea juga akan sejahtera. Anda juga ingin hidup seperti itu, bukan? Maka Anda sekalian harus membaca tulisan ini sekali lagi. Saat sedang kesulitan, bagaimanapun juga. Saat dikritik pedas, bagaimanapun juga. Saat sedang menodongkan jarinya pada Anda, bagaimanapun juga. Anda sekalian duduk di sini hari ini, bagaimanapun juga. Jadi mengapa kita harus menerapkan bagaimanapun juga? Karena kita memiliki orang-orang yang harus kita lindungi. Izinkan saya perlihatkan siapa mereka. Mereka anak-anak kita. Ini adalah anak-anak rekan saya. Apa Anda tahu yang dituliskan anaknya di sini? Ayo, raih peringkat Star Master itu. Ya, sponsornya sedang melakukan sebuah perjalanan dengan rekan-rekannya. Ibu-ibu yang ada di foto ini sudah dipromosikan menjadi Sharon Rose Master. Dan pada perjalanan promosi tersebut mereka berfoto di bandara. Ini adalah putra dari salah satu rekan saya. Anda tahu itu apa kan? Itu adalah sebuah alat penata rambut. Apa yang diwakilkan foto ini? Dia konsumen kita di masa depan. Anak-anak dapat bermimpi bersama orang tua mereka. Tidak hanya yang 20-an, 30-an yang dipentingkan. Anak-anak ini akan jadi pemain utama 20-30 tahun mendatang. Mereka anak-anak dari rekan kita. Mereka akan menjadi konsumen kita di masa depan dan suatu hari mereka akan memimpin Atomi. Salah satu dari anak di foto ini diadopsi. Suami dari seorang member saya adalah guru sekolah. Saya tidak mengetahuinya. Tapi mereka sudah punya 2 orang anak. Saya bertanya, bagaimana Anda bisa membuat keputusan yang hebat ini? Dia bilang bahwa selama ini dia sudah sering membicarakan dengan suaminya. Sayang, walaupun kita tidak punya kapasitas untuk mengubah dunia atau melakukan sesuatu yang luar biasa, kita dapat melakukan satu hal yang baik di dunia ini dengan mengadopsi seorang anak seperti anak kita sendiri. Itulah alasan mereka. Anak itu pun tumbuh dengan baik berkat kasih sayang dari keluarga tersebut. Dan mereka semua pergi ke Danang untuk perjalanan promosi. Lihat, sangat cantik kan? Apa itu yang sedang dipegangnya? Ya, itu adalah chewable omega 3 dari Atomi. Lihat, mereka ingin punya kulit yang putih. Mereka itu konsumen kita di masa depan. Dan merekalah yang akan memimpin Atomi menuju masa depan yang cerah. Lihat, Anda lihat bayi kecil ini? Lihat, dia telah bertumbuh besar. Anda lihat kan wajahnya dipenuhi dengan makanan? Inilah rupanya sekarang. Apa Anda mengerti mengapa kita harus menerapkan bagaimanapun juga? Ya, kita dapat melindungi anak-anak ini agar bisa selalu tersenyum. Kita sebagai orang dewasa harus bisa hidup dengan baik. Itulah satu-satunya cara
agar bisa menjaga kebahagiaan anak kita. Saya percaya kita akan menjalani hidup dengan baik hanya jika kita mampu membuat anak-anak dan cucu-cucu kita bisa tersenyum seperti ini. Di Atomi, pengertian Anda tentang sebuah keluarga akan berubah. Sebelumnya, Anda hanya harus hidup dengan baik, itu saja. Anda mungkin berpikir, saya harus bertahan hidup, tapi Anda tidak akan bahagia jika bertahan hidup sendiri. Mereka yang ada di sekeliling Anda juga harus bertahan hidup. Sales Master yang ada di sebelah Anda harus hidup dengan baik. Dan Diamond Master di sebelah Anda juga harus hidup dengan baik. Sharon Rose Master di sebelah Anda juga harus hidup dengan baik. Hanya pada saat mereka dipromosikan menjadi seorang Royal Master dan menikmati kebebasan dari uang dan waktu, barulah mereka akan hidup dengan baik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan terus berjalan dan berjalan. Untuk apa? Untuk koeksistensi kita. Untuk hidup berdampingan dengan member-member Atomi. Saya akan terus berjalan dan membopong anak-anak ini dan wanita berusia 87 tahun tadi. Selagi saya berjalan akan ada petir. Mungkin saya juga akan dilempari batu. Mungkin saya tidak melakukan suatu kesalahan, tapi saya mungkin akan disalahkan atas sesuatu. Satu hal yang saya tahu pasti itu adalah, walaupun perjalanannya mungkin akan sulit, di garis finish nanti, saya akan menjadi Lee Hyo Jong yang lebih baik lagi. Dibandingkan ketika saya memulai perjalanan ini, dan pada saat saya ada di garis finish, akan menjadi sebuah tempat yang lebih indah daripada sebelumnya. Kisah-kisah yang saya ceritakan pada Anda hari ini bukanlah milik saya pribadi. Seorang rekan saya yang fasih berbahasa Inggris, dia berkata pada saya, jika Anda membalikan kata mi, Anda akan melihat we. Sebelum saya dipromosikan menjadi seorang Imperial Master, saya hanya fokus pada mi. Semua adalah tentang saya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Semua adalah tentang we. Ya, sebelumnya, segalanya adalah tentang bertahan hidup. Tapi sekarang segalanya adalah tentang hidup berdampingan. Ya. Terima kasih banyak.